kebiasaan tiap hari kalau pagi ataupun menjelang siang suka ngasih makan ikan dulu. Ya, ini kolam sih nggak gede, cukup ini. Ini isinya ikannya ikan apa? Kayak ikan nila lah, yang nila kecil. Saya kasih makan begini. Oh, senang aja. Biar menyebar olahraga ikannya, cari makanan. Ada salah satu mitra saya, kebetulan yang bersangkutan ini petani, pekebun juga pedagang. Ya, ini ada di dusun kelahiran mertua. Saya kemarin datang ke rumah, rupanya ingin membeli kebun yang ada di desa Lubuk Rukam. Kebun sana tuh udah berisi tanaman duku ya, duku sudah produktif. Ini waktu saya ngambil dukunya ini nih. Akhirnya naik juga, nges, ngos-ngosan naik pohon aja, aduh. Aduh. Sampai sini doang, yang bawah udah pada ribut. Aduh. Akan dituain. Nah, hujan duku. Jadi sekarang kita estafetkan dengan Rizal, ini namanya Samsul Rizal, untuk dikembangkan lagi atau diberdayakan lagi kebunnya. Karena udah berapa kali kita percayakan kepada orang-orang pada tidak memegang amanah, ya, menjual duku tapi tidak disetorkan, daripada jadi bala ke depannya. Akhirnya keluarga dari istri, ya, karena almarhum sudah meninggal, mertua juga sudah meninggal, mertua laki dan mertua perempuan, akhirnya dijual aja lah dukunya gitu, biar yang ngurus. Kebetulan juga di sana ada makam keluarga. Jadi Samsul Rizal ini selain tadi mengurus kebun, ya, nah sekarang sudah menjadi pemilik kebun, tapi membantu menjaga makam keluarga yang kita wakafkan, ya, keluarga istri wakafkan untuk keluarga di sana. Nah ini ceritanya pada saat Samsul Rizal dan istri dan kemudian sama anaknya ke rumah, saya ajak untuk ikut bisnis Triai Reborn. Cuman karena waktu itu tidak fokus, baru fokusnya setelah komunikasi saya dengan Rizal melalui HP. Akhirnya Rizal minat. Saya jelaskan, ceritakan bagaimana caranya. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya, karena harus dia ada di depan laptop. Nah, jadi ini yang saya buatkan PowerPoint-nya ya. Saldo tabungan umroh itu 12.500.000. Ya. Nah, di sini kalau pesertanya wafat, itu bisa dialihkan ya. Kemudian ya di sini udah pasti tidak ada proteksi asuransi jiwa. Kemudian tidak ada juga benefit bulanannya ya untuk nasabah ya, ataupun calon umroh ini gitu. Nah, ini saya bikin konsepnya seperti ini. Jadi saya bikin konsep seperti ini. Nah, Rizal rupanya setuju. Jadi yang di awal pertama nabung namanya Samsul Rizal 1 ini, dia kontribusi ataupun premi bulanannya sebesar 350.000 ya. Masa pembayarannya itu pilihan pembayarannya bulanan. Artinya dia di sini sudah mendapatkan santunan asuransi jiwa 21 juta.
Nah, ahli warisnya jatuh ke istrinya, dipilih. Oke, ini yang akun 1. Kemudian dia bikin lagi akun keduanya, ya, dan dengan yang tadi tabungan umrohnya yang dialihkan ke program Tia Ribbon. Untuk akun keduanya dibuatkan untuk istri, ya, dengan tabungan sebesar 350.000 juga, pembayaran juga bulanan. Total santunan ahli warisnya, total santunannya 21 juta. Ahli warisnya apa? Ke Samsul Rizal kembali, ya. Nah, di sini. Nah, kemudian yang di akun ya, kedua dan ketiga, ya, Rizal ditujukan untuk anaknya nih, ahli warisnya. Tapi pembayarannya saya usulkan lakukan pembayaran tahunan aja, supaya nggak ada kebebanan lagi setiap bulan nabung nggak besar gitu kan. Akhirnya tabungan yang kedua, Samsul Rizal 2 dan Samsul Rizal 3 ini, untuk pembayaran kontribusinya dua akun ini masing-masing 350.000. Ya, pilihan pembayarannya kalau yang pertama Samsul Rizal 1 itu bulanan, kalau ini tahunan. Jadi dia bayar di sini 8.400.000 untuk nabungin tuh, karena disetahunkan. Masing-masing itu 4.200.000, ya. Yang akun Samsul Rizal 2 4.200.000, Samsul Rizal 3 4.200.000 juga. Nah, yang Samsul Rizal 2 ini ahli warisnya diberikan untuk anak pertamanya. Kemudian yang Samsul Rizal 3 ini jatuh diberikan ahli warisnya ke anak ketiga, ya, masing-masing 21 juta. Nah, kemudian di bawah istrinya dimasukin lah yang nama anak pertamanya, ya. Jadi yang anak pertamanya ini dimasukkan lagi dengan menabungnya 6 bulan, ya, semesteran, bukan bulanan. Kalau tadi yang dua akun Rizal itu tahunan, kalau yang Abu Sofa Ibrahim ini anaknya itu semester, jadi 6 bulan sekali bayarnya. Nah, kalau 6 bulan sekali berarti 2.100.000, ya, dengan santunan tetap 21 juta, ya. Ahli warisnya balik ke bapaknya Samsul Rizal. Kemudian Faridah ini kakak kandungnya Samsul Rizal. Itu beliau, ya, karena suaminya sudah meninggal, tidak ada anak, artinya Rizal banyak membantu di sini untuk kakaknya. Dia buatkanlah tabungan dengan kontribusinya, tabungan bulanan itu sebesar 350.000, ya. Jika terjadi sesuatu, santunan akan kembali ke Samsul Rizal. Nah, yang Jamaluddin ini kebetulan driver yang waktu itu menemani Samsul Rizal ke rumah dengan menggunakan kendaraan Jamaluddin ini. Dia mau juga ikut nabung, diajak Rizal. Nah, ikut juga dengan tabungan bulanan 350.000. Ya, jatuh santunannya itu dikembalikan ke istrinya Jamaluddin, Levi Lestari ini. Nah, itu jadi konsepnya seperti ini saya buat. Nah, Rizal setuju, ya. Berapa sih total yang dikeluarkan Rizal pada saat proses membangun konsep bisnis ini? Ini Rizal waktu gabung itu tanggal 27, ya, diajukan. Disetujuinya tanggal 30 Juni 2025. Makanya ini kan ada periode yang namanya kita bonus elit, ya. Kita harus ada periodenya itu 1 bulan. Kalau jatuhnya Rizal ini gabung di bulan Juni, periode untuk mendapatkan bonus elit ini dihitungnya mulai 19 Juni, ya, sampai dengan 18 Juli bulan depan. Nah, saya bilang sama Rizal, kamu kejar untuk dapatkan minimal 3 lah di bawah dia. Nah, karena dia sudah bikin begini, berarti 6 orang yang sudah direkrut Rizal, ya, Ratna Juwita, Samsul Rizal 2, Samsul Rizal 3, Abu Sofa Ibrahim, Faridah, dan Jamaluddin, artinya 6 orang. Nah, syaratnya untuk dapat bonus elit kan minimal rekrut 3 orang. Di sini Rizal sudah merekrut langsung 6 orang. Artinya sudah mendapatkan double elit. Nah, kita lihat perhitungannya, ya. Nah, sebelum itu harus tahu juga ini tadi Rizal efektifnya tanggal 30 Juni 2025, ya. Proses rekrutnya itu terakhir itu tanggal 9 Juli disetujui oleh underwriter. Artinya masih ada spare waktu lagi Rizal
sekitar 9 hari lagi ya batasan untuk mendapatkan bonus elit ini. Ya kalau dilebih berarti kan kalau bisa ngajak 9 orang ya artinya udah bisa dapatkan triple elit. Nah udah ya. Nah jadi itu ya. Nah ini perhitungannya berapa sih uang yang dikeluarkan Rizal ini membangun bisnis dia ya. Ini saya hitung. Nah, total dana yang dialihkan dari rekening bank, maksudnya travel ya, tabungan umroh bukan bank, ke rekening tabungan terproteksi di program 3 ribuan itu mencapai 11.200.000. Ya, tadi dari 12.750-an di rekening umrohnya dialihkan ke sini hanya 11.200.000. Apa sih benefitnya Rizal mengalihkan ini? Nah ini ketika Rizal sudah merekrut 6 orang, ya di sini Samsul Rizal efektif disetujui tanggal 30 Juni 2025. Nah dari mengajak ataupun memberikan tabungan kepada istri dan anak-anaknya ya dari Ratna Juwita dia sudah mendapatkan 50.015 rupiah karena premi kalau orang Rizal ngajak yang 350 di tahun pertama didapat 50.015 rupiah per bulan ya. Begitu yang lainnya juga walaupun itu rekening dia sendiri dia dapat cashbacknya lah dibilang 50.000 juga 50.015 rupiah. Samsul Rizal 3 juga 50.015 rupiah, kemudian dari Abu Sopa Ibrahim 50.015 dan seterusnya ya terkumpullah total 300.090 rupiah. Nah ini didapatkan 50.000 ini selama setahun ke depan selama 6 orang ini ya menabung. Kalau yang namanya Samsul Rizal 2, Samsul Rizal 3, Abu Sopa Ibrahim itu kan nggak jadi beban bulanan lagi pengeluaran karena sudah dibayarkan tadi ada yang tahunan ada juga yang semester ya. Dari 300.090 rupiah ini ada yang namanya bonus elit ya. Bonus elit itu kurang lebih lah ya karena bonus elit ini kan dihitung dari national premi value-nya berapa gitu. Nah katakan national premi value-nya itu dari hasil pembagian ya orang yang mendapatkan bonus elit itu kalau dilihat dari contoh ini ada 2.800 bagian ya orang yang bisa mendapatkan bonus elit karena kita nggak tahu yang orang mendapatkan bonus elit di bulan Juni periode Juni Juli ini berapa orang kita nggak tahu. Nah anggaplah di sini asumsikan mendapat kartu orang ini 375.000 ya per bulannya. Berarti kalau Rizal tadi 6 orang mendapatkan bonus kan double ya, double elit. Artinya dapat 2 bagian ya, 375.000 kali 2 hasilnya 750.000. Kemudian ada lagi yang namanya bonus level. Bonus level itu kurang lebih 100.000 rupiah lah. Ya. Nah, jadi total di sini ya Rizal menerima bonusnya 1.150.090 rupiah. Ya ini anggapnya cashbacknya lah dia nabung dari pengeluaran 11.200.000 ya mendapatkan cashbacknya 1.150.000. Ini namanya komisi yang akan didapatkan oleh Rizal. Nah kemudian kalau misalnya Rizal di bulan kedua ataupun di bulan Agustus ya karena Juni, Juli, Agustus ya di bulan kedua Rizal kan diwajibkan untuk menabung. Nah kalau untuk menabungnya di sini ya yang bulanan kan tadi untuk membayar ataupun menabung bulanannya ya, hanya Samsul Rizal 1, Ratna Juwita dan Faridah. Maka total di bulan Agustus 2025 Rizal diharuskan menabung dengan total semuanya 1.050.000 rupiah ya 3 orang ini karena bulanan. Sedangkan Samsul Rizal 2, Samsul Rizal 3 dan Abu Sopa Ibrahim ini kan bayarnya tahunan dan semester ya. Nah di tanggal 15 Agustus Rizal masuk tadi tuh bonusnya tuh ya 1.150.090 rupiah. Sedangkan kewajiban untuk menabung di bulan Agustus 1.050.000 rupiah. Makanya tinggal diambil aja dari bonus ini. Ya, penerimaan bonus ini di 15 Agustus, Rizal tinggal setor dari bonus yang diterima. Itulah yang disebut menabung gratis dari pendapatan
bonus ataupun komisi di bulan Agustus ini ya, dan kewajiban untuk menabung di bulan Agustus ini juga sebesar 1.050.000 ini, maka tinggal diambil dari situ aja komisi gitu. Nah, katakan di bulan Agustus ini Rizal tidak merekrut ataupun tidak mendapatkan nasabah ya, juga di bawah jaringannya tidak ada yang merekrut nasabah, maka di bulan September penghasilan ataupun komisi yang Rizal terima hanya diperoleh dari dua bonus ini ya, bonus rekrut ya, karena di sini kita bonus rekrutnya itu selagi nasabah itu menabung dan juga Rizalnya menabung ya, maka komisi yang diterimanya adalah bonus rekrut aja ya. Ini selama 1 tahun, jadi selama 1 tahun terus mendapatkan sebesar ini. Nanti di tahun kedua turun ya. Nah, jadi itu total di bulan September kalau tidak ada aktivitas rekrut ataupun bisnisnya berjalan, Rizal hanya mendapatkan bonus kurang lebih Rp490 ini. Jadi Rizal tadi nabung setiap bulannya 1.050.000, ya tinggal dikurangin aja. Itu ya, 1.050.000 dikurang 490.000. Nah, sisanya itulah tinggal Rizal setorkan. Nah, jadi itu ya, enaknya di sini benefitnya tadi Rizal menabung 11.200.000 itu ya, benefitnya ini. Nah, kalau terjadi resiko apa-apa ya, dari tabungan 11.200.000 itu ya, bila mana terjadi resiko misalnya Rizal ya dipanggil misalnya ya, maka akan keluar namanya santunan asuransi jiwanya gitu. Atau misalnya Rizal ya dipanggil karena sakit ya, maka uang yang sudah ditambungkan itu akan dicairkan, dikembalikan kepada ahli waris. Misalnya tadi ngambil jeleknya amit-amit ya, Rizal ini pada bulan kedua tiba-tiba dipanggil, nah otomatis uang yang sudah disetorkan itu dikembalikan oleh CHR kepada ahli waris. Yang sudah ditabungkan atas nama Samsul Rizal itu dikembalikan, tapi yang lainnya seperti punya Farida tetap berlanjut, yang punya Abu Sopa Ibrahim tetap berlanjut, yang namanya Ratna Juwita juga tetap berlanjut gitu ya. Semoga ini apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, karena namanya ini bisnis, tentunya namanya bisnis harus menciptakan omset ya. Kita lihat di sini Samsul Rizal mengajak Ratna Juwita, Samsul Rizal 2, Samsul Rizal 3 masing-masing 350.000. Kemudian Abu Sopa Ibrahim 350, Farida 350, Jamaluddin 350. Jadi total omset Rizal di 3 grup ini masing-masing tercatat Rp700.000 ya, di bawah Ratna Juwita, Abu Sopa Ibrahim 700, Samsul Rizal 2, Farida 700, Samsul Rizal 3 dan Jamaluddin 700. Nah, ini jadi ketika sudah namanya bisnis, kita harus perbesar omset ya, untuk membesarkan penghasilan kita, bukan cuma sebesar merekrut, karena rekrutan itu boleh ngerekrut atau orang yang dalam jaringan kita ini bisa ngerekrut orang, itu menjadikan omset ya. Nah, kalau Rizal tadi sudah memiliki omset 1,5 juta di jaringan pertamanya, 1,5 juta di jaringan keduanya, 1,5 juta juga di jaringan ketiganya, maka penghasilan bulanan yang rutinnya itu antara 800.000 sampai dengan 2 juta rupiah, lumayan gitu loh. Jadi nabungnya gratis. Kalau terus mengedukasi orang, mempromosikan bisnisnya Rizal kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, dia ikuti cara Rizal ya. Mungkin mereka punya tabungan umroh juga, berminat seperti ini, menyimpan uangnya, menyimpan uang atau menabung uang secara produktif, ya bisa jadi akan lebih besar lagi omsetnya Rizal. Nah, jadi itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa dicontoh nih sama teman-teman di 3 Reborn, ataupun Anda yang mungkin mau ikut di program 3 Reborn. Inilah benefitnya. Jadi tabungannya itu bisa produktif ya, aset produktif, juga bisa membantu orang. Seperti tadi saya dengan Rizal juga
sedikit banyaknya saya membantu Rizal untuk melakukan perbaikan finansialnya, dalam hal ini ikut di program 3i Reborn. Karena di sini uang yang dikeluarkan, ya, kalau terjadi apa-apa, uangnya kembali. Kalau ditabung sampai dengan 7 tahun ke depan, uangnya pun kembali. Ya, jadi seperti itu cara nabung di program 3i Reborn. Nah, kita juga mengantisipasi kalau namanya kematian itu pasti dialami oleh setiap manusia. Ya, kita mengantisipasi ini, perlindungan keuangan keluarga dengan program 3i Reborn. Nah, jadi kalau terjadi risiko kepala keluarga meninggal, dia sudah memberikan warisan, ya, yang lumayan juga tuh, bisa digunakan mungkin hal-hal yang lebih produktif lagi. Nah, jadi itu maksud saya kenapa saya sering memasarkan atau mempromosikan program 3i Reborn ini, supaya ya ada yang ingin berbisnis yang tidak ada resikonya, ya bisnis di program 3i Reborn ini. Karena emang dikatakan bisnis ini tanpa resiko kegagalan. Ya kalau kita gagal jalankan bisnis, asal kita nabung terus selama 5 tahun, di tahun ke-7 bisa kita ambil lagi, ya. Nah itu. Tapi kalau bisa jalankan bisnisnya dengan mengajak orang ikut di program 3i Reborn, ya mudah-mudahan aja, ya, menjadi jalan perbaikan finansial keluarga. Perbaikan finansial keluarga di masa yang tidak terduga, tadi kematian. Di masa yang akan datang, investasinya di masa sekarang dengan menjalankan bisnisnya. 3 manfaat yang ada di bisnis 3i Reborn. Tolong cari bisnis apa yang memiliki 3 manfaat seperti ini selain 3i Reborn. Banyak di luar sana yang meniru, ya, tapi rasanya sulit bersaing. Oke, semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat, menjadi sumber inspirasi Anda lagi untuk melakukan perbaikan finansial keluarga, ya. Mungkin Anda punya bisnis di luar sana, tidak ada salahnya untuk membuka keran baru, bisnis baru di program 3i Reborn. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam, bye. Ingin tahu lebih banyak lagi tentang bisnis 3i Networks 3i Reborn? Anda bisa ikuti channel YouTube 3i Live Channel.